Kembali lagi di channel Trending Militer, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Dilansir dari laman zonajakarta.com, memiliki pertahanan yang tangguh merupakan dambaan setiap negara, termasuk Indonesia. Pertahanan Indonesia sesuai dengan Pasal 30 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh TNI. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, bunyi Pasal 30 Ayat 3 Undang-Undang 1945. Dalam upaya penguatan pertahanan nasional, Indonesia telah melakukan berbagai langkah, salah satunya pengadaan Rafale. Ya, Indonesia sekitar Februari 2022 lalu berhasil menjalin kesepakatan dengan Prancis perihal Rafale. Indonesia berhasil menggandeng Prancis untuk memasok Rafale ke Indonesia. Keberadaan Rafale ke Indonesia jelas meningkatkan kekuatan dan pertahanan Indonesia. Mengingat Rafale bukanlah pesawat militer biasa, karena Rafale merupakan pejuang kelas atas yang masuk golongan generasi 4-5. Melansir dari laporan nationalinterest.org yang dikutip Zona Jakarta pada 19 Mei 2021 menerangkan soal kemampuan mumpuni dari Rafale. Rafale bermesin ganda menghadirkan sistem peperangan elektronik Spektra yang kuat dan penampang radar trim seluas 1 M2. Dari penjelasan tersebut maka salah satu sistem teknologi ternama pada Rafale yang cukup terkemuka adalah Spektra. Tak hanya Spektra saja, tetapi di Rafale juga mempunyai penampang radar trim yang berkualitas. Penampang radar trim atau yang dikenal dengan radar cross section, RCS, Rafale dikenal dengan luasnya yang kecil. RCS yang dimiliki oleh Rafale hanya sekitar 1 meter persegi. Ini artinya Rafale hampir bisa dikatakan sebagai jet tempur siluman. Walaupun sepenuhnya bukan jet tempur siluman, tetapi RCS Rafale hampir bisa dikatakan cukup berkualitas. Upaya penguatan pertahanan Indonesia ternyata menjadi sorotan global, salah satunya Cina. Media Cina ikut membahas mengenai penguatan pertahanan yang dilakukan Indonesia. Sebagaimana dikutip zonajakarta.com sebelumnya dari laporan ChinaTimes.com dalam artikel yang bertajuk Indonesia membangun pertahanannya sendiri terlebih dahulu untuk merekayasa balik rudal anti kapal C-705 buatan darat. Laporan tersebut menuturkan bila pihak Indonesia melakukan pengorganisiran terhadap kelompok penelitian dan pengembangan. Itu dilakukan Indonesia dalam upaya mengembangkan dan membangun pertahanannya secara mandiri. Kementerian Pertahanan Indonesia mengorganisir kelompok penelitian dan pengembangan untuk merekayasa balik senjata peluru kendali untuk membangun industri pertahanan presisinya sendiri. Target rekayasa balik pertama yang mereka temukan tampaknya adalah rudal anti kapal C-705 di benua tengah, tulis China Times, 6 April 2022 sebagaimana dikutip zonajakarta.com. Menurut laporan Jeunesse Defense, Kemhan RI menyatakan dalam keterangannya pada 2 April bahwa untuk kepentingan industri pertahanan yang mandiri, secara resmi dibentuk Tim Bela Negara Indonesia yang berada di bawah Kementerian Pertahanan Indonesia. Kementerian Industri Teknologi telah membawa kelompok-kelompok seperti Dirgantara Indonesia yang dikelola negara, perusahaan elektronik pertahanan PT LEN, pembuat bahan peledak PT Dahana, dan pembuat kendaraan berat dan amunisi PT Pindad. Ada juga 2 perusahaan swasta yang menjadi kooperator, yakni PT Mulia Laksana Utama, perusahaan pembuat software pertahanan, dan PT Aeroterra Indonesia, produsen drone. Karena rudal anti kapal memiliki beberapa subsistem, termasuk penargetan, kontrol penembakan, hulu ledak, propulsi, penerbangan, mesin, dan lain-lain, begitu banyak perusahaan yang terlibat. Dan dalam setiap tahap pembongkaran senjata, pengujian hati-hati, reorganisasi dan sertifikasi. Kami ingin memperoleh teknologi canggih untuk mendapatkan kemampuan untuk membangun industri rudal anti kapal lokal dan memproduksi senjata di dalam negeri, yang sangat penting untuk tujuan menjaga kedaulatan negara, kata Kementerian Pertahanan Indonesia. Pernyataan Kementerian Pertahanan RI tidak menyebutkan rudal mana yang disalin, namun ilustrasi yang dilampirkan pada pernyataan tersebut sangat mirip dengan rudal anti kapal jarak menengah C-705 dari China Aerospace Science and Industry Corporation, CASIC. Laporan media Cina itu menunjukkan bahwa Indonesia sangat mampu untuk bisa mengembangkan pertahanan secara mandiri.
Ini juga menunjukkan bila kapasitas para peneliti dan teknisi Indonesia khususnya di bidang pertahanan sangat mumpuni. Terlepas dari hal di atas, berbicara mengenai kemampuan Indonesia dalam meningkatkan pertahanan memang sudah diakui dunia. Indonesia memiliki industri pertahanan nasional yang sangat kompeten, salah satunya yakni PT Pindad. Kemampuan dan keunggulan dari PT Pindad sudah terkenal di dunia internasional. Salah satu garapan dari PT Pindad misalnya ada rantis macam Komodo. Komodo garapan PT Pindad merupakan varian kendaraan taktis Komodo yang didesain untuk misi pengintaian. Kendaraan ini dirancang untuk bergerak cepat dan tepat dalam setiap misinya. Dilengkapi dengan mesin diesel 215 HP dengan turbocharger intercooler. Komodo merupakan kendaraan yang mampu mencapai top speed 80 km/h di jalan raya, dengan daya jelajah sejauh 450 km. Kendaraan ini cukup untuk menampung 4 orang personel di dalamnya, yang dapat terhubung dengan pasukan lain lewat alat komunikasi radio VHF dan HF, serta intercom yang telah terpasang di dalamnya. Kendaraan ini juga memiliki GPS dan thermal vision untuk membantu pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan dalam keadaan gelap di malam hari. Salah satu pengembangan terbaru yang dilakukan oleh PT Pindad yakni berupa tank Harimau. PT Pindad yang berkolaborasi dengan FNSS Turki menggarap tank Harimau. Tank, yang dikenal di Turki sebagai Kaplan MT dan di Indonesia sebagai Harimau dapat digunakan dalam berbagai skenario berkat sistem balistik modern dan perlindungan ranjau, serta berbagai pilihan senjata yang dapat digunakan untuk dukungan infanteri seperti serta keterlibatan anti-tank di medan perang, tulis overdefense.com yang dikutip Zona Jakarta. Dari adanya penjelasan tersebut maka multifungsi taktis tank Harimau memiliki perlindungan balistik modern. Belum lagi di tank Harimau juga mempunyai perlindungan ranjau yang berguna untuk dukungan pertahanan infanteri. Alhasil tank Harimau dapat digunakan sebagai senjata bantuan tembakan ke objek yang susah ditembus. Maka dari itu tank Harimau juga dapat memiliki keterlibatan sebagai senjata anti-tank. Dengan dari kualitas menteng tersebut maka di tank Harimau memiliki teknologi canggih lainnya. Laporan zonajakarta.com sebelumnya mengatakan jika teknologi canggih lainnya di tank Harimau adanya kamera siang dan kamera thermal untuk pengemudi. Kemudian juga dikatakan bila dashboard pengemudi tank Harimau memiliki kualitas digital multifungsi.